Dikisahkan Abu Jahil yang terkenal pelit bertamu ke rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin meminjam uang sebesar 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku dapat uang sebanyak itu?" ucap Abu Nawas. "Ayolah, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan," minta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas enggan mengabulkan permintaan Abu Jahil, tapi karena didesak terus-menerus, Abu Nawas tak kuasa menolaknya. "Tapi janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. Iya, saya janji Abu Nawas. Bulan depan kebun saya panen, pasti akan saya kembalikan," balas Abu Jahil singkat. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uangnya. Padahal saat itu kebun milik Abu Jahil hasil panennya banyak dan melimpah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Hei Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya," ucap Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dirinya belum bisa membayar hutang. Dia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan saya bayar," ujar Abu Jahil. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia pun akhirnya pulang tanpa membawa uang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengajak kawan-kawannya untuk berpesta pora di rumahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Jahil, katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta," gerutu Abu Nawas. Untuk menagihnya kembali, itu tidak mungkin. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahil. Esok harinya pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mulai mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Kenapa kemari Abu Nawas? Kan sudah kubilang mengembalikan uangnya bulan depan," kata Abu Jahil. "Kamu jangan salah paham dulu Abu Jahil. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui orang pintar," balas Abu Nawas. "Menemui orang pintar? Untuk apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Jadi begini Abu Jahil, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Wah, benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga pengen kaya," sahut Abu Jahil kehirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahil di rumah seorang dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk, dukun tersebut bertanya, "Ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginannya bahwa dia ingin kaya tanpa harus bekerja. "Oh, itu mah gampang. Tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Apa itu syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal. Tapi orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitan dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana? Saya belum paham," tanya Abu Nawas kembali. "Ya, misalnya orang yang punya hutang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Kalau orangnya tidak mau, bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin orang tersebut. Nanti akan jadi tumbal tanpa ia sadari, dan dia akan mati mengenaskan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh begitu. Baiklah, saya setuju," balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahil.
Abu Jahil yang merasakan gelagat dirinya akan dijadikan tumbal, seketika itu langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual saat tengah malam. Sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan, Abu Nawas berkata, "Ya Abu Jahil, hutangmu yang kemarin 100 dinar, tidak usah kamu kembalikan. Saya ikhlas." Mendengar itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah, aku akan langsung mengembalikannya," sahut Abu Jahil ketakutan. "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. "Uangku sebenarnya masih banyak Abu Nawas. Kemarin itu aku cuman bohong sama kamu," ucap Abu Jahil. Akhirnya hari itu juga Abu Jahil langsung mengembalikan uang yang ia pinjam. Usut punya usut, ternyata dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya ini sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Cerita berikutnya. Kumandang azan Isya terdengar nyaring dari masjid. Sebuah seruan kepada umat Islam untuk segera kembali bersujud kepada Allah. Semua orang-orang berbondong-bondong memenuhi saf-saf di ruangan masjid, tak terkecuali Abu Nawas. Ia bergegas mencari saf tepat di belakang imam. Usai menunaikan sholat Isya, Abu Nawas tak langsung pulang. Ia menyempatkan diri untuk berzikir. Setelah selesai berzikir, waktu pun sudah menunjukkan malam. Abu Nawas segera beranjak pulang. Seperti biasa, untuk sampai ke rumahnya, ia harus melewati tempat pemakaman. Suasana begitu sunyi dan agak gelap menyelimuti sekitar area kuburan. Saat ia sedang asik berjalan, lewatlah kawanan perampok yang kebetulan menuju arah yang sama dengan Abu Nawas. Mereka rata-rata bertubuh kekar dan besar, dan di tangan mereka masing-masing membawa sebilah pedang. Rasa ketakutan pun menghinggap pada diri Abu Nawas. "Jangan sampai mereka melihatku, bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku bersembunyi," pikir Abu Nawas. Langkah Abu Nawas mendadak pelan dan gemetaran. Rasa takut kian berkecamuk. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah lubang makam yang baru saja digali. "Nah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi," ujar Abu Nawas. Ia pun langsung melompat ke bawah, masuk ke lubang makam dan bersembunyi di situ. Namun, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Salah satu perampok melihat aksi Abu Nawas ini. "Hei kawan-kawan, sepertinya aku melihat seseorang loncat ke dalam galian tanah itu," kata si perampok kepada teman-temannya. Mereka pun penasaran dan timbul keinginan untuk menghampiri lubang tanah tersebut. Setelah mendekat, mereka melongok ke dalam galian tanah tempat Abu Nawas bersembunyi. Tampaklah kepala Abu Nawas menyembul dari lubang kuburan. Hal itu tentu membuat kawanan perampok kaget dan heran. "Hei, siapa kamu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas terlihat gugup. Sambil menelan ludah, perlahan kepalanya mendongak menatap para perampok tersebut. "Aku adalah mayat yang baru dikuburkan di sini," jawab Abu Nawas gemetaran. "Apakah kalian malaikat penanya kuburan? Kenapa jumlah kalian banyak sekali?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka mengeritkan dahi dan saling tatap satu sama lain. "Memangnya ada mayat yang bangun di tengah malam begini?" tanya mereka kepada Abu Nawas. "Tentu saja ada," jawab Abu Nawas. "Buat apa mereka bangun?" tanya mereka kembali. "Untuk menghirup udara segar," jawab Abu Nawas. "Masa sih orang mati butuh udara segar?" tanya mereka heran. "Oh iya, kalian benar, saya yang salah," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas kembali membaringkan tubuhnya seperti posisi mayat yang sedang dikubur. Dengan idenya inilah Abu Nawas berhasil lolos dari ancaman.